Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa bersabdalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksudkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kalian, janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan dirinya akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, apa yang dibuat oleh Boas dalam bacaan pertama menggambarkan betapa besar kasih Allah terhadap umat manusia. Digambarkan dia orang yang kaya dengan sawahnya yang luas, dengan pekerja-pekerjanya dan penghasilan yang dia petik. Sementara Rut, orang dari bangsa sebelah, keluarga asing di tengah-tengah mereka. Namun Rut yang dikatakan sudah ditinggalkan suaminya itu hidup dengan mengambil sisa-sisa dari panen di sawah, mengikuti para pekerja Boas untuk mengambil padi yang jatuh atau yang terbuang. Namun demikian, Boas mengasihinya, kasih yang sungguh, karena dia mengatakan ketika Rut sujud dan berkata, bagaimana mungkin aku dapat belas kasih Tuhan sehingga Tuhan memperhatikan daku, padahal aku ini orang asing. Boas menjawab, aku telah mendengar kabar tentang segala sesuatu yang kau lakukan pada mertuamu sesudah suamimu meninggal dunia, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang belum kau kenal. Ada keberanian, ada kerelaan Rut untuk meninggalkan masa lalunya, meninggalkan keindahan yang ada dalam hatinya, yakni keluarganya, tanah kelahirannya. Dan dengan kerendahan hati itu membuat dia diangkat oleh Boas menjadi istrinya. Saudara sekalian, gambaran kasih yang dilakukan Boas terhadap Rut menggambarkan kasih Tuhan. Bagaimana kita yang telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan, supaya kita hidup dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan pula. Dan dengan kerendahan hati itulah dikatakan bahwa
Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Kita mohon rahmat dan kasih Tuhan supaya kita yang telah diangkat menjadi anak-anak Tuhan ini hidup mulia sebagaimana anak-anaknya yang terberkati. Terpujilah Ia kini dan sepanjang masa. Amin.